Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat tulab wa talibat. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan materi kita, masih pembahasan tentang sedekah tatawu. Kita melanjutkan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Qala ta'ala wa yas'alunaka mada yunfikun qulil afwa. Dan mereka bertanya kepadamu, mada yunfikun, apa yang harus mereka infakkan. Qulil afwa, maka katakanlah yang diinfakkan itu adalah yang lebih dari keperluan. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, wa hadha su'al an miqdari ma yunfikunahu min amwalihim. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang ukuran sesuatu yang diinfakkan dari harta benda mereka. Jadi mereka menanyakan berapa ukuran infak yang harus mereka keluarkan. Fayassarallahu lahumul amra, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, memberikan kemudahan. Maka Allah memerintahkan wa amarhum an yunfiku al-afwa, maka Allah memerintahkan kepada mereka agar menginfakkan yang lebih dari keperluan, dalam arti ya sesuatu yang kelebihan dari keperluan mereka yang Allah perintahkan untuk diinfakkan. Wa huwa al-mutayassir min amwalihim, dan sesuatu yang lebih itu dari keperluan itu ya sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah dari harta benda mereka. Ya, orang itu kan kalau kebutuhannya itu sudah cukup, ada kelebihan, maka ya dari kelebihan itu ya akan mudah untuk dikeluarkan bagi mereka. Alladzi la tata'allaqu bihi hajatuhum wa daruratuhum, yaitu sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan mereka dan juga daruratuhum, yaitu kepentingan yang mendesak bagi mereka, sesuatu yang urgen bagi mereka. Jadi ya yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan, untuk diinfakkan itu adalah sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang lebih ini ya kelebihan dari kebutuhan mereka. Wa hadza yarji'u ila kulli ahadin bihasbihi, maka kalau demikian ya hal ini ya akan kembali kepada seseorang sesuai dengan masing-masing, min ghaniyin wa fakirin wa mutawassitin, dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang fakir, ataupun yang pertengahan. Artinya ya setiap orang itu ya tidak akan sama di dalam mengeluarkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan mereka. Ia akan beda antara orang yang kaya dengan yang miskin, demikian juga dengan yang pertengahan. Maka perhatikan, kullun lahu qudratun ala infaqi ma'afa min malihi, maka ya setiap orang itu ya punya kemampuan untuk menginfakkan sesuatu yang lebih dari harta bendanya, walau syaqit tamratin, walaupun dengan setengah dari biji korma. Ya, setiap orang itu punya kemampuan untuk berinfak dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Walihada, maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, an ya'khuda al-afwa min akhlaqin nas, agar senantiasa untuk memberikan maaf dari akhlak-akhlak manusia, wa sadaqatihim, dan juga dari sedekah-sedekah mereka.
Dalam arti ya Rasul juga diperintahkan untuk memberikan maaf dan juga mengambil kelebihan dari sedekah-sedekah kaum muslimin. Wala yukallifuhum ma yasukku alaihim, dan juga tidak membebani manusia dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Jadi Allah itu tidak akan membebani manusia, memberikan beban syariat yang sangat berat bagi manusia. Dzalika bi annallaha, maka karena Allah Subhanahu wa taala lam ya'murna, tidak memerintahkan kita, bima umirna bihi hajatan minhu lana, dengan sesuatu yang kita diperintahkan dengan perintah itu, hajatan, kebutuhan, minhu, darinya, lana, untuk kita. Artinya adalah Allah itu tidak memerintahkan kita untuk mengeluarkan sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita perlukan. Tetapi Allah memerintahkan adalah agar mengeluarkan ya sesuatu yang di luar kebutuhan kita, di luar hajah kita, di luar hajah kita. Au taklifan lana bima yasuk, atau Allah memberikan beban, memberikan syariat kepada kita bima yasuk, dengan sesuatu yang berat. Jadi Allah tuh nggak mungkin akan membebani kita dengan beban yang berat. Bal amarona, dan justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bima fihi sa'adatuna, dengan sesuatu yang apa? Kita pun juga gembira, kita pun juga senang untuk mengerjakannya. Wa ma yassulu alaina, dan juga apa-apa yang gampang, mudah bagi kita. Wa ma bihi an-naf'u, dan juga Allah perintahkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat, lana, untuk kita, wali ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kita. Fayastahiqqu ala dzalika atammal hamd, maka oleh karena itu ya Allah itu ya berhak untuk mendapatkan kesempurnaan dari pujian. Jadi pujian yang paling sempurna, karena Allah memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, kita pun juga senang, dan juga sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga kaum muslimin. Kemudian ayat yang selanjutnya, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Baqarah ayat 271. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, ai in tubdus shadaqat, jikalau kalian menampakkan sedekahnya, fatadharuha fatudhiruha, yaitu kalian menampakkan sedekah, watakunu alaniyatan, maka sedekah itu ya alaniyah, kelihatan, nyata, haisukana al-qasdu biha wajhallah, yaitu ketika tujuan dari sedekah itu adalah untuk wajah Allah. Dalam arti ya ketika sedekah itu diberikan dengan terang-terangan, terbuka, terlihat, dan dimaksudkan adalah untuk mengharap pahala dari Allah, wajah Allah, fani immahi ay fani masyai, maka itu adalah suatu nikmat yang besar. Li husulil maqsudu biha, karena tercapainya tujuan dari sedekah tersebut. Wa in tuhfuha, dan jikalau kalian itu menyembunyikan sedekah tersebut, ya, sedekah tersebut diberikan dengan sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan, tidak terang-terangan, tusirruha, yaitu kalian memberikannya dengan sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, kemudian kalian berikan kepada fakir miskin. Jadi sedekah itu kalian berikan kepada fakir miskin dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Fafi hada, maka di dalam hal ini, anna sadaqah sir alal fakir afdal min sadaqatil alaniyah, adalah bahwasanya sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, afdal,
adalah lebih utama, lebih baik daripada sedekah dengan terang-terangan, sedekah dengan terbuka, sedekah dengan kelihatan. Wa amma idza lam tu'tas sedekah, adapun ketika sedekah tersebut tidak terberikan kepada fakir miskin, maka perhatikan famafhumul ayah, maka yang bisa kita pahami dari ayat An-Nasr bahwasanya sedekah dengan cara sembunyi laisa khairan minal alaniyah, bukan lebih baik daripada dengan terang-terangan. Artinya di sini adalah ketika sedekah itu dengan cara yang sembunyi-sembunyi, tetapi kok tidak sampai kepada fakir miskin, ya maka ini menunjukkan bahwasanya dengan cara yang sir tersebut itu bukan lebih baik dengan cara yang terbuka ataupun yang kelihatan. Maka di sini fayarji'u fi dzalika ilal maslahah, maka di sini ya dikembalikan kepada kemaslahatannya. Jadi sedekah sembunyi dan sedekah terbuka atau terang-terangan itu ya tergantung kemaslahatannya, mana yang lebih maslahat. Ketika sembunyi itu adalah lebih memberikan maslahah kepada fakir miskin, maka itu adalah lebih utama. Dan sebaliknya ketika terang-terangan, terbuka ataupun dilihat oleh orang banyak itu memberikan manfaat kepada fakir miskin, maka itu juga lebih baik. Fa in kana fi idhariha idharu sya'airidin, nah maka perhatikan ketika menampakkan sedekah, memberikan sedekah itu dengan terang-terangan, itu adalah idhar sya'airidin, sya'airidin, yaitu menampakkan syiar-syiar agama Islam, wa khusul al-iqtida, dan juga kita dapatkan orang akan meniru dari sedekah tersebut, dan wa nahwihi, dan yang semisalnya, fahuwa afdal minal israr, maka sedekah ini adalah lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Jadi ya ketika sedekah dengan terang-terangan itu bisa menimbulkan, menampakkan syiar agama Islam, kemudian juga bisa menimbulkan, menyebabkan orang-orang lain meniru untuk bersedekah, maka sedekah yang semacam ini adalah lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian wadalla qauluhu, maka firman Allah, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang fakir, ini adalah menunjukkan yambaghi lil mutasaddiq, maka seyogyanya bagi orang yang bersedekah an yataharra, mencari-cari yang pas untuk sedekahnya, bisadaqati al-muhtajina, orang yang membutuhkan. Jadi orang yang bersedekah itu ya hendaknya mencari siapa-siapa yang benar-benar butuh dengan sedekahnya tersebut. Wala yu'ti muhtajan, dan janganlah dia memberikan orang yang butuh, wa ghairuhu ahwaju minhu, sedangkan di sisi lain ada orang lain yang lebih butuh darinya. Jadi ini menunjukkan ya sedekah itu adalah diberikan kepada benar-benar orang yang membutuhkan, benar-benar orang yang perlu dengan sedekah tersebut. Kalau misalkan orang itu tidak butuh, ya maka tidak perlu diberi sedekah. Walamma dzakkarallahu ta'ala anna sadaqah khairun lil mutasaddiq wa yatadammanu dzalika husulus shawab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sedekah itu adalah lebih baik bagi orang yang bersedekah, wa yatadammanu dzalika, dan juga al itu mencakup, mengandung husulus shawab, yaitu tergapainya, tercapainya, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit lagi, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum,
dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kalian min sayyiatikum, dari dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Maka ayat ini mengandung makna wa fihi daf'ul iqab, bahwasanya dengan sedekah tersebut maka bisa menolak hukuman, menolak siksaan dari Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan, min khairin wasyarrin, dari kebaikan, dari keburukan, qalil wa kasir, dan juga yang sedikit atau yang banyak. Wal maksudu min dzalika, adapun yang dimaksudkan di sini adalah al mujazah, yaitu balasan dari amalan-amalan tersebut, baik itu yang sedikit ataupun yang banyak, ataupun yang amalan yang buruk ataupun yang baik. Ya, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.